sekarang kita masuk ke definisi ruang vektor secara umum. Nah, jadi kita nggak ngomongin Rn atau Fn lagi gitu. Kita ngomong ruang vektor V secara umum. Nah, ruang vektor itu nggak bisa berdiri sendiri. Ruang vektor itu harus ada temennya, yaitu lapangannya. Jadi, ruang vektor V atas lapangan F adalah suatu himpunan yang mempunyai dua operasi. Ya. Nah, operasi penjumlahan vektor yang pertama dan operasi perkalian dengan skalar. Yang dimaksud dengan skalar itu adalah anggota dari lapangan F-nya. Dan memenuhi aksioma-aksima berikut ini. Jadi, untuk sesama vektor berlaku keempat sifat ini nih. Invarian, komutatif, asosiatif, sama sifat identitas terhadap penjumlahan vektor gitu ya. Ini vektor 0 ya. Dan terhadap skalarnya berlaku sifat-sifat seperti ini. Ya, ini invarian nih, jadi suatu skalar dikali vektor itu tetap ada di ruang vektor, kemudian distributif terhadap penjumlahan vektor dan distributif terhadap penjumlahan skalar ya. Dan yang terakhir, ada dua terakhir, punya ini identitas di skalar ya, di lapangannya itu identitas, berarti satunya itu milik si ini F-nya, sementara si V-nya itu milik si ruang vektornya. Nah, ini juga A1 sama A2-nya itu milik si F ya. Tapi setelah dikalikan ke semuanya ini ada di V ya. Jadi ini tuh cuma ngasih tahu yang mana bisa dikaliin duluan gitu. Jadi kita bisa A2 dikalikan U dulu, dikalikan baru dikalikan A1, itu sama aja dengan A1 dikalikan A2 dulu baru dikalikan U ya. Ya, ini adalah ke-10 aksioma yang harus dipenuhi jika kita ingin punya ruang vektor V atas lapangan F. Nah, contoh paling mudah dari sebuah ruang vektor adalah contoh nyata dari ruang vektor itu adalah Rn ya. Jadi V itu adalah Rn. Nah, Rn itu adalah yaitu kumpulan dari elemen-elemen dari bilangan real A1, A2 sejumlah n buah ya. Jadi Aj-nya itu ada di bilangan real. Ya. Nah, penjumlahan di Rn itu mudah, yaitu misalkan saya punya dua buah vektor X dan Y, maka X itu adalah A1, A2 sampai AN misalkan, dan Y itu adalah B1, B2 sampai BN ya. Nah, penjumlahan di sini adalah A1 tambah B1 per elemennya ya. Nih, penjumlahan per elemennya. Dan ini jelas ada di Rn lagi ya. Jadi dia tertutup terhadap penjumlahan. Nah, perkaliannya gimana? Misalkan saya ambil suatu skalar ya, C misalkan. Nah, C dikalikan X itu adalah A1, A2 sampai AN. Nah, ini adalah CA1, CA2, CAN. Nah, ini jelas lagi-lagi ini ada di Rn lagi. Jadi dia sudah tertutup terhadap penjumlahan, juga tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, Anda tinggal membuktikan ke 7 sifat yang lainnya, yaitu komutatifnya ya. Nah, kemudian distribusinya, asosiatifnya. Jadi yang mana aja yang dijumlahin duluan, hasilnya pasti sama. Dan yang terakhir, keberadaan vektor 0 di Rn, yaitu adalah vektor 0 di Rn itu adalah ini, yang 0 semua ya. Dan kemudian terhadap perkalian skalar, ada 5 sifat lagi yang mesti dicari tahu. Misalkan C1 dikalikan C2 dikalikan X, ini harus sama dengan ini. Nah, yang dikali yang duluan harus sama. Ya, terus distribusi terhadap penjumlahannya juga harus sama. Kemudian ya, C1 X tambah Y, nah ini juga harus sama dengan ini. Nah, dan yang terakhir adalah keberadaan nilai unity di lapangannya, yaitu vektor 1, yaitu skalar 1 ya. Nah, ini udah pasti ini ya. Ya udah, ini adalah 9 sifat yang mesti kita buktikan di ruang vektor Rn ya. Saya akan lanjut ke contoh berikutnya. Nah, contoh ruang vektor selanjutnya itu adalah M22 yaitu. Jadi V-nya itu adalah M2 kali 2, yaitu adalah ini A11, A12. Jadi kumpulan semua matriks yang berukuran 2 kali 2 ya. Dan setiap elemen matriksnya itu ada di R ya. Nah, ini adalah ruang vektor juga ya. Jadi definisi penjumlahannya, definisi penjumlahan vektornya itu sama dengan penjumlahan matriks.
Dan perkalian skalarnya, misalkan saya punya ini, A-nya ada di, ini adalah alfa dikalikan A11, A12. Nah, ini perkalian skalarnya yaitu ini. Alfa A22 ya. Jadi, lagi-lagi skalar kalikan matriks, ya matriks lagi ya. Nah, jadi, bisa kita buktikan sendiri ya. Anda bisa buktikan sendiri bahwa ruang vektor ini atas lapangan R, dia memenuhi ke-9 aksioma itu ya. Dia tertutup terhadap penjumlahan, asosiatif, komutatif, punya vektor 0 ya. Vektor 0 di M22 itu apa? Itu 0 semua di sini ya. Dan kemudian terhadap perkalian skalarnya juga dia memenuhi ke-5 sifat itu. Tertutup, distributif 1, distributif 2, asosiatif, dan punya tuh skalar satuan. Skalar satuan karena ini kita lapangannya R ya, skalar satuannya itu 1 ya. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikut lumayan menarik, yaitu bilangan kompleks ya. Nah, bilangan kompleks itu bisa kita pandang kalau di aljabar itu sebagai sebuah ruang vektor atas lapangan R ya. Nah, kita ingat bilangan kompleks itu apa definisinya? Itu adalah kumpulan bilangan-bilangan yang berbentuk seperti ini. Nah, tapi A dan B-nya itu adalah bilangan real ya. Nah, penjumlahan di bilangan kompleks Anda tahu adalah ditambah misalkan P tambah IQ, yaitu yang real dikalikan yang real, dan yang kompleks dikalikan yang kompleks ya. B ditambah Q. I-nya jangan lupa ya. Perkalian dengan skalarnya apa? Itu misalkan alfa, alfanya anggota real dikalikan sebuah bilangan kompleks. Ya, alfa A ditambah I alfa B. Lagi-lagi bilangan kompleks lagi ya. Nah, jadi walaupun bilangan kompleks punya operasi perkalian antara sesama bilangan kompleks, tapi di sini kita nggak pakai ya. Karena untuk menjadi ruang vektor kita hanya butuh 2 operasi ini. Dan ke-7 aksioma yang lain kita bisa buktikan sendiri ya terhadap penjumlahan vektor dan terhadap perkalian skalar. Nah, berikut adalah contoh ruang vektor yang sering akan saya pakai juga, yaitu adalah ini. V-nya itu adalah C AB, yaitu adalah himpunan semua fungsi yang dapat diturunkan setidaknya sekali gitu ya. Jadi kumpulan semua fungsi yang domainnya AB, ya, F dapat diturunkan di AB ya, setidaknya 1 kali ya. Nah, contohnya fx sama dengan misalkan x kuadrat ya. Nah, ini ada di sini ya, karena dia bisa diturunkan setidaknya sekali. Fx sama dengan sin x ya. Ini juga ada di sini. Yang nggak ada di sini contohnya misalkan fx mutlak x nih ya. Intervalnya x-nya ada di misalkan min 1 sampai 1. Nah, jelas nih fx kan ini tidak bisa diturunkan di 0 ya. Jadi fx tuh bukan ada di c min 1 1 ya. Nah, terus ada juga istilah C2X ya. Nah, ini adalah C2AB. Ini adalah fungsi yang dapat diturunkan setidaknya 2 kali. Ada juga istilahnya ceta hingga AB ya. Nah, contoh yang ada di ceta hingga AB itu ini fx sama dengan e pangkat x. Nah, ini ada di ceta hingga ya. Nah, definisi penjumlahan di CAB itu apa? Saya punya fx ya, ditambahkan gx. Ya, ini tuh fungsi ya. Jadi ini ada di CAB lagi. Ya. Kalau fx bisa diturunkan sekali, gx bisa diturunkan sekali, maka penjumlahannya hx-nya itu bisa diturunkan sekali juga. Ya. Nah, kemudian perkalian dengan skalarnya, ya, yaitu adalah ini alfa dikalikan nilainya fx ya. Jadi ini, gini nih, alfa f dikalikan x, yaitu alfa dikalikan fx ya. Jadi ini ada di CAB juga ya. Jadi kalau ini f-nya bisa diturunkan sekali, maka alfa f itu juga bisa diturunkan sekali. Dan sifat-sifat lainnya, aksioma-aksioma lainnya bisa diturunkan sendiri juga ya. Itu pasti terbukti juga ya. Oh ya, vektor 0 di CAB itu apa? Vektor 0-nya itu adalah ini ya. Fx sama dengan 0 ya. Fungsi 0 artinya. Fungsi 0. Nah, berikut adalah contoh terakhir, yaitu adalah PN ya. Cuman di sini nggak akan saya tulis PN ya. Jadi V itu misalkan P3. Nah,
Ya. Nah, P3 itu adalah himpunan semua polinomial berderajat 3. Ya. Di mana koefisien-koefisien dari polinomial tersebut tuh bilangan real. Ya. X tambah A2X kuadrat tambah A3 X pangkat 3. Nah, di mana A1, A2, A3, A0-nya adalah bilangan real ya. Nah, contoh yang ada di sini itu adalah nah, fx misalkan sama dengan x kuadrat tambah x pangkat 3. Nah, ini ada di P3. Ya. Fx sama dengan 1 tambah x kuadrat. Nah, ini juga ada di P3 ya. Dengan koefisien A3-nya tuh 0 ya. Nah, gimana cara mendefinisikan penjumlahan di P3 ya? Saya misalkan punya fx anggota P3, maka fx itu adalah A0 tambah A1X tambah A2X tambah A3X pangkat 3 ya. Saya punya GX anggota P3, maka GX itu adalah B0 tambah B1X tambah B2X kuadrat tambah B3X pangkat 3. Nah, kalau saya mau jumlahkan, ini apa nih? Yaitu ya udah Fx tambah GX aja. Hasilnya adalah A0 tambah B0, penjumlahan per elemennya ya. A1 tambah B1X, A2 tambah B2X kuadrat, dan A3 tambah B3X pangkat 3. Nah, ini adalah definisi penjumlahan di P3. Kalau definisi perkalian skalarnya adalah alfa dikalikan Fx. Ya, sama seperti yang tadi, yaitu adalah alfa A0 tambah alfa A1X tambah alfa A2X kuadrat tambah alfa A3 X pangkat 3. Ya. Nah, ini adalah definisi perkalian skalarnya. Ini definisi penjumlahan vektornya, di mana ruang vektornya itu adalah P3. Ya. Nah, kemudian vektor nolnya apa di sini? Vektor 0 di P3 itu ya 0 ya. 0 tambah 0x tambah 0x kuadrat tambah 0x pangkat 3. Ya, ini sekian dari contoh-contoh ruang vektor ini. Semoga cukup jelas. Nah, contoh-contoh ruang vektor ini akan sering kita pakai ketika kita akan membahas ruang vektor yang secara abstrak gitu. Karena ilustrasi-ilustrasi ini akan membantu mengerti konsepnya.